Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Saria Rahab dengan NIM 2122027 KPI 4. Di sini saya akan menjelaskan apa sih asbab al-ikhtilaf fil al-tafsir atau yang biasa dikatakan sebab-sebab perbedaan dalam tafsir. Kita mulai ya. Latar belakang. Al-Quran adalah sumber perundang-undangan tertinggi bagi umat Nabi Muhammad. Meski kata-kata Al-Quran dan ayat-ayatnya sudah jelas, tapi tidaklah sama tingkatan setiap orang dalam memahami kata dan ungkapan Al-Quran, karena perbedaan tingkat pemahaman di antara manusia tidak perlu diperdebatkan lagi. Asbab dakhili, sebab-sebab internal. Secara etimologis, kata ikhtilaf ini berasal dari ikhtalafa yang berarti berselisih atau tidak sepaham. Dan adapun ad-dakhil, al-dakhil secara bahasa adalah sesuatu yang masuk dan menyelinap dari luar yang tidak memiliki asal sedikit pun dalam objek. Asal sedikit pun dalam objek yang dimasukinya. Sedangkan pengertian al-dakhil secara istilah adalah suatu tafsir yang tidak memiliki dasar agama sama sekali, di mana tafsir tersebut menyusup masuk ke dalam dunia tafsir Al-Quran di saat terjadi kelengahan di kalangan kaum muslimin karena adanya peristiwa tertentu, yaitu pasca wafatnya Rasulullah SAW. Adapun perbedaan penafsiran di kalangan mufassir tentang firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru atau suci atau haid, dan tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dalam bahasa kata quru memiliki arti 2 sekaligus, yaitu suci dan haid. Karena itu, 2 penafsiran terhadap ayat tersebut, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengartikan kata quru dengan haid, sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengartikan suci, termasuk Abu Bakr Ibn al-Arabi. Yang kedua ada asbab khariji atau sebab-sebab faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang berbeda di luar teks Al-Quran. Nah, faktor eksternal di satu sisi menunjukkan keragaman yang secara alamiah ditemukan di kalangan mufassir, dan sekaligus di sisi lain memperlihatkan keunikan masing-masing penafsir. Karena itu, keragaman dan perbedaan penafsiran adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Perbedaan penafsiran karena faktor eksternal. Nah, penafsiran pada ayat 59 surah An-Nisa yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, kata ulil amri pada ayat tersebut dipahami berbeda
dipahami berbeda-beda oleh masing-masing penafsir dari mazhab yang berbeda. Ulil amri menurut mazhab Mu'tazilah adalah penguasa yang memimpin dengan adil atau dalam kebenaran sesuai dengan ketuntunan Islam. Sedangkan menurut mazhab Syiah mazhab Syiah berarti para imam dari keturunan ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut mazhab Sunni adalah ulama dan pemimpin secara umum. Materi berikutnya ada pengaruh perbedaan penafsiran. Nah, yakni perbedaan penafsiran itu ada dua, yaitu perbedaan variatif atau tanawu dan perselisihan kontradiktif atau tadad. Ikhtilaf tanawu ini atau perbedaan ragam ini adalah suatu istilah mengenai beragam pendapat, namun semuanya tertuju kepada maksud yang sama. Nah, di mana salah satu pendapat tidak bisa dikatakan bertentangan dengan yang lainnya. Sedangkan ikhtilaf tadad atau perbedaan yang saling bertentangan itu merupakan suatu ungkapan tentang pendapat-pendapat yang berselisih itu. Yang berselisih itu saling berlawanan dengan yang lainnya. Dengan kata lain, pendapat-pendapat tersebut tidak mungkin diterapkan secara bersamaan. Bila satu pendapat digunakan, maka pendapat yang lain harus ditinggalkan. Materi selanjutnya, bagaimana sih kita dalam menghadapi berbagai perbedaan tafsir? Nah, yaitu dengan cara terlebih dahulu kita mendengar seluruh pendapat yang berbeda-beda dari para sahabatnya yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah selalu berusaha mendengar pendapat dari para sahabatnya, kemudian menyaring sekaligus memilih pendapat terbaik dan bermanfaat. Maka dari itu, apabila terjadi perbedaan penafsiran di kalangan mufassir tentang suatu ayat Al-Quran, yang perbedaan tersebut hanya pada ranah perbedaan ragam atau ikhtilaf tanawu, dan masing-masing penafsiran masih sejalan dengan penafsiran para salaf, sahabat, dan tabi'in, maka diperbolehkan menggunakan beberapa penafsiran tersebut. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.